Kesal usai timnas Indonesia dibekuk Irak, Justin Hubner beri peringatan keras, berjanji bakal habis-habisan lawan Filipina. Jelang laga timnas Indonesia kontra timnas Filipina, Calvin Verdong terharu dapat dukungan luar biasa dari fans Garuda. Keputusan disiplin STY, kontrak pemain timnas Indonesia lagi naik, Sintayong tambah denda keterlambatan. Beginilah doa ayah dan ibu Justin Hubner. Ingin sang anak bawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026, lawan Filipina harus bikin gol. Sintayong semakin full senyum lantaran timnas Indonesia bakal kedatangan bintang Eropa baru yang potensial. Timnas Filipina kecewa berat. Lampu stadion padam ketika timnas Filipina sedang latihan di Jakarta. Begini penjelasannya. Bikin terheran-heran. Pelatih Filipina akui timnas Indonesia mendekati level Jepang dan Korea Selatan. Kegelisahan pemain Filipina jelang hadapi timnas Indonesia. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe tolong subscribe channel ini. Pemain belakang timnas Indonesia, Justin Hubner, berjanji bakal mengerahkan segalanya demi laga penentuan kontra Filipina. Timnas Indonesia sedang dalam bahaya besar. Pasalnya tim asuhan Sintayong tersebut baru saja kalah 0-2 dari Irak pada laga kelima putaran kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sementara di laga dari grup F lainnya, Vietnam sukses menang dramatis dengan skor 3-2 atas Filipina. Hasil ini membuat Vietnam tinggal berjarak 1 poin dari timnas Indonesia. Situasi tersebut jadi bahaya besar bagi timnas Indonesia. Timnas Indonesia harus mengantongi kemenangan pada laga terakhir lawan Filipina. Kemenangan bakal mengunci tiket lolos ke putaran ketiga tanpa harus menanti hasil Irak versus Vietnam. Justin Hubner mengaku tidak senang dengan hasil kontra Irak. Bek Cerezo Osaka itu menyebut bahwa timnas Indonesia seharusnya bisa unggul lebih cepat di babak pertama. Gol yang tidak diinginkan tidak terwujud sampai laga berakhir. 2 gol saya pikir bisa di babak pertama, tetapi pada akhirnya kita kebobolan 2 gol karena kesalahan kita. Justin Hubner menargetkan kemenangan saat berlaga lawan Filipina. Target kita lawan Filipina. Kita akan memenangkan itu. Squad Garuda punya semangat yang kuat untuk menemani Irak melaju ke putaran ketiga. Saya pikir kita sama dengan sebelumnya. Jadi kita bermain seperti Indonesia, kita tidak takut siapapun. Seharusnya kita bisa memenangkan pertandingan ini. Justin Hubner juga berjanji bakal tampil habis-habisan saat jumpa Filipina. Dirinya bakal mengerahkan segalanya agar bisa lolos ke babak berikutnya. Kami siap untuk pertandingan selanjutnya, ujar Justin Hubner. Kami perlu memenangkan pertandingan itu untuk lolos ke fase berikutnya. Kami akan melakukan segalanya untuk lolos kualifikasi. Pemain tim nasional Indonesia, Calvin Verdong, merasa bangga dan senang lantaran keputusannya menjalani proses naturalisasi mendapatkan dukungan yang luar biasa dari fans Garuda. Ia pun siap memberikan yang terbaik saat tampil di laga debutnya saat timnas Indonesia versus Filipina. Sebagaimana diketahui, proses naturalisasi Calvin sudah direstui DPR RI. Persetujuan ini diberikan dalam sidang paripurna ke-19 tahun sidang yang digelar pada hari ini, Selasa 4 Juni 2024 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta. Setelahnya, Calvin pun melakukan sumpah kewarganegaraan untuk menjadi warga negara Indonesia. Proses demi proses mampu dilalui Calvin hingga FIFA pun menyetujui perpindahannya ke PSSI.
Setelah melewati proses yang panjang itu, Calvin mengatakan dukungan yang datang kepadanya sangat luar biasa sejauh ini. Karena itu dia berterima kasih mendapatkan sambutan hangat dari publik sepak bola Indonesia. Terima kasih buat para penggemar yang selalu mendukung saya berharap mereka tetap mendukung saya di pertandingan selanjutnya. Pemain berposisi back itu mengatakan sudah tidak sabar dapat memperkuat skuad Garuda. Pasalnya dia ingin segera memberikan kontribusi terbaiknya untuk tim itu. Calvin mengatakan timnas Indonesia sudah terkenal mempunyai basis supporter yang cukup luar biasa. Hal itu membuatnya sangat antusias menantikan saat-saat mengenakan jersey berlambangkan Garuda di dada. Supporter yang paling luar biasa di dunia dan mereka akan terus mendukung kami. Calvin berpotensi menjalani debut di laga pamungkas grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia antara timnas Indonesia versus Filipina. Laga tersebut dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Selasa 11 Juni 2024. Tangan kanan Shin Tae-yong di timnas Indonesia, Yoo Ja-hoon mengungkapkan denda untuk pemain yang terlambat saat mengikuti kegiatan tim sudah dinaikkan. Shin Tae-yong dikenal sebagai pelatih yang sangat tegas dan selalu mengutamakan kedisiplinan terhadap para pemain timnas Indonesia. Tak jarang para pemain mendapat hukuman bahkan hingga dicoret dari timnas Indonesia karena melanggar aturan yang sudah dibuat. Meski demikian, pelatih asal Korea Selatan ini juga dikenal sebagai sosok yang sangat dekat dengan para pemain dan senang sekali bercanda. Salah satu cara STY mendisiplinkan skuad Garuda adalah dengan memberikan denda kepada para pemain timnas Indonesia. Pelatih berusia 53 tahun ini memang kerap memberikan denda kepada pemain yang terlambat latihan, makan bersama, atau lainnya. Hal ini dilakukan agar para pemain bisa datang tepat waktu sehingga ikut mempengaruhi mentalitas ketika bertanding. Yoo Ja-hoon mengatakan STY sudah menaikkan jumlah denda bagi pemain yang terlambat mengikuti kegiatan tim. Bukan tanpa alasan Shin Tae-yong menaikkan jumlah denda tersebut karena kontrak pemain sedang tinggi. 1 menit denda. Sekarang naik ke 1 juta. Akhir-akhir ini naik 1 juta. Terlambat makan, terlambat meeting, terlambat berangkat latihan. Soalnya kontrak lagi naik, ujar Yoo Ja-hoon. Selain untuk mendisiplinkan pemain, Shin Tae-yong ternyata memiliki misi mulia dengan menerapkan denda tersebut. Menurut Yoo Ja-hoon, hasil uang yang dikumpulkan dari denda tersebut akan diberikan kepada panti asuhan. Rencananya denda-denda tersebut nanti idenya Coach Shin akhir tahun kita sumbang ke panti asuhan atas nama timnas. Ayah dan ibu Justin Hubner mendoakan agar anaknya bisa membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Jelang laga krusial melawan Filipina, ayah dan ibu Justin Hubner mendoakan yang terbaik buat putranya. Ayah dan ibu Justin Hubner turut menonton laga timnas Indonesia versus Irak di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Kamis 6 Juni 2024. Sayangnya dalam laga tersebut, timnas Indonesia kalah 0-2 dari Irak. Justin Hubner juga melakukan kesalahan yang berujung gol pertama Irak, di mana ia melakukan handball di kotak penalti yang menyebabkan penalti. Meski kalah, ayah dan ibu Justin Hubner optimistis timnas Indonesia bisa lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya tentu kita mendukung timnas Indonesia. Dan saya pikir kita akan lolos ke Piala Dunia 2026, kata ayah Justin. Timnas Indonesia akan menantang Filipina pada 11 Juni 2024 di GBK. Kemenangan akan mengantarkan tim asuhan Shin Tae-yong lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ferdinand Hubner optimistis timnas Indonesia menang atas Filipina. Lebih jauh lagi, ia juga berharap Indonesia lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Saya berharap timnas Indonesia bisa lolos ke putaran ketiga. Hari Selasa besok mereka akan menang lawan Filipina. Di putaran berikutnya ada 6 tim di setiap grup. Saya pikir Indonesia akan lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Ia juga mendoakan putranya segera bisa memberikan gol debut di timnas Indonesia. Sejauh ini Justin Hubner sudah mengoleksi 8 caps bersama timnas Indonesia.
Justin, tentu kita akan mendukung dia di sini GBK lagi, kata Ferdinand. Saya harap dia bisa mencetak gol debut untuk timnas Indonesia. Di sisi lain, Justin Hubner berjanji timnas Indonesia akan membidik poin penuh saat lawan Filipina. Shin Tae-yong semakin full senyum lantaran timnas Indonesia bakal kedatangan bintang Eropa baru yang potensial. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong bakal ketambahan amunisi anyar dari pemain keturunan Eropa yang bisa membuat skuad Garuda semakin tangguh. Seperti diketahui, timnas Indonesia baru saja resmi mendapatkan pemain baru berdarah Belanda, yakni Calvin Verdonk setelah sang pemain merampungkan proses naturalisasi. Selain Calvin Verdonk, ternyata ada satu pemain keturunan Eropa lain yang berpotensi memperkuat timnas Indonesia. Adalah Luke Xavier Keat. Pemain berusia 20 tahun tersebut diprediksi bakal jadi amunisi skuad Garuda. Sebagai informasi, Luke Xavier Keat memang diketahui punya garis keturunan Indonesia meski dirinya kini sedang bermain di Liga Yunani. Kejadian tidak direncanakan terjadi saat timnas Filipina menggelar latihan di Stadion Somantri Brojonegoro pada Sabtu, 8 Juni 2024. Sebab lampu stadion mati ketika latihan digelar. Filipina sudah berada di Jakarta jelang duel lawan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 Selasa 12 Juni nanti. Berada di Jakarta, Christian Rontini dan kolega pun langsung menggelar latihan. Namun, situasi tak terduga terjadi pada sesi latihan. Stadion Somantri Brojonegoro tiba-tiba mati lampu sekitar pukul 18.03 ketika pelatih Filipina, Tom Saintfiet, sedang di doorstop oleh beberapa wartawan. Di saat yang bersamaan, para pemain Filipina baru saja memulai latihan. Neil Atharidga dan timnya masih berlatih ringan dengan melakukan operan satu sama lain. Namun, kondisi itu tidak berlangsung lama. Sekitar 5 menit berselang, lampu Stadion Somantri Brojonegoro mulai menyala lagi. Ketika lampu sedang padam, Tom Saintfiet masih terus berbicara dengan wartawan. Arsitek asal Belgia itu terlihat tidak terlalu mempermasalahkan keadaan ini. Beberapa pemain Filipina yang berkarier di Indonesia tampak dalam latihan itu. Mulai dari kiper Persib Bandung, Kevin Mendoza, penyerang Dewa United, OJ Porteira, hingga bek Persita Tangerang, Christian Rontini. Filipina memanggil 26 pemain untuk lanjutan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026, termasuk sejumlah pemain yang bermain di Eropa seperti Neil Atharidga di Inggris dan Santiago Rublicho di Spanyol. Pelatih Filipina Tom Saintfiet dengan terbuka menilai bahwa timnas Indonesia mulai mendekati level Jepang dan Korea Selatan. Kini Jepang menempati ranking ke-18 FIFA. Korea Selatan menduduki posisi ke-23. Sementara timnas Indonesia menghuni peringkat ke-134. Jadi tim Indonesia semakin mendekati level Korea Selatan atau Jepang, ucap Tom Saintfiet. Dan negara-negara seperti ini di sepak bola Asia, kami ingin mencoba mendapatkan hasil bagus melawan mereka timnas Indonesia. Berdasarkan rencana, Filipina akan menantang timnas Indonesia pada terakhir grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa 11/6/2024. Menurut Saintfiet, ribuan penonton yang akan memenuhi GBK akan menjadi energi tambahan kubu lawan. Kendati begitu, dia menjamin anak asuhnya tidak gentar menghadapi timnas Indonesia. Bahkan Filipina membidik poin penuh pada laga kontra timnas Indonesia. Sementara timnas Indonesia membutuhkan kemenangan untuk mengamankan tiket ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kini timnas Indonesia berada di urutan kedua klasemen grup G dengan koleksi 7 poin. Dipepet Vietnam yang mengumpulkan 6 poin di posisi ketiga. Filipina berstatus juru kunci dengan torehan 1 poin. Indonesia adalah favorit besar untuk pertandingan ini. Stadion ini akan dipadati penonton dengan penggemar yang luar biasa. Dan kami akan menikmati bermain untuk publik dan itu normal sebagai pelatih kami tidak akan bermain untuk kalah.
Kami akan mencoba untuk menang, tapi itu akan sangat sulit bagi kami. Sebelumnya, Filipina takluk 3-2 dari Vietnam pada laga kelima grup F. Back Filipina, Jesper Nyholm gelisah terhadap teror supporter yang akan memenuhi Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, pada laga terakhir grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kontra Timnas Indonesia, Selasa 11/6/2024. Sebelumnya, tercatat 60.245 penonton hadir dalam laga grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia antara Timnas Indonesia versus Irak di GBK. Saat itu skor 0-2 menjadi kemenangan yang ditorehkan Irak atas Timnas Indonesia. Gol Irak diciptakan oleh Aiman Hussein penalti menit dan Ali Jasim. Kendati begitu, Jesper Nyholm yakin Filipina bisa mengatasi tekanan yang ada di GBK. Tetapi kami di sini siap untuk melakukan tugas. Kami akan berjuang. Kami akan memberikan Indonesia perlawanan yang bisa kami lakukan, ujar Nyholm. Dikatakan Nyholm, tim besutan Tom Saintfiet akan berupaya mencuri poin penuh di kandang Timnas Indonesia. Kemenangan atas Timnas Indonesia memang tidak akan memengaruhi nasib Filipina untuk melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Filipina yang kini mengumpulkan 1 poin dari 5 laga berada di dasar klasemen alias urutan keempat. Sementara Timnas Indonesia yang mengoleksi 7 poin menempati posisi kedua. Skuad Garuda ditempel Vietnam di peringkat ketiga dengan torehan 6 poin. Irak yang mengemas 15 poin berstatus pemuncak klasemen dan sudah memastikan diri melaju ke babak selanjutnya. Jadi kami harus melakukan apa yang kami bisa dan berusaha memberi Indonesia permainan yang layak. Dia menambahkan bahwa tim berjulukan The Ascals ini memetik pelajaran berharga dari laga melawan Vietnam Selasa 6 Juni 2024. Saat itu Filipina kalah 2-3 dari Vietnam. Gol di menit akhir tentu saja tidak menyenangkan bagi kami. Tetapi ya, kami harus bangkit kembali dan melangkah lagi.